Pourquoi? D'abord, je vais être très clair, ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, Exxon et Total, qui ont fait des profits importants, parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont beaucoup des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé. Et donc là-dessus, moi ce que je souhaite, c'est deux choses. C'est d'abord un appel à la responsabilité. À qui? À qui? Mais aux dirigeants de ces entreprises et à leurs... Kenaikan suku bunga selalu membawa masalah baru bagi banyak pihak, mulai dari perseorangan, perusahaan hingga negara. Tren kenaikan suku bunga tidak bisa dihindari sekarang ini, mengingat inflasi membandel di mana-mana, dipicu oleh disrupsi pasokan barang oleh pandemi COVID-19 dan diperburuk dengan lonjakan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dari semua negara di dunia, khususnya di Eropa, Prancis juga sedang ada di ujung tanduk ancang-ancang kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Eropa yang sudah dimulai sejak Juli lalu membawa negeri ini pada tepi jurang krisis utang dalam yang boleh jadi belum pernah mereka alami sebelumnya. Negeri ini memang gemar berhutang, mungkin terinspirasi dari lagu Bang Roma, gali lubang tutup lubang. Selama 2 dekade, mereka tak ragu terus menumpuk utang. Dari rasio utang publik dan swasta sebesar 189% terhadap PDB pada awal 2000 melonjak menjadi 328% pada 2021 menurut data Bank of International Settlement. Sementara data terbaru dari Keik, jumlah rasio utang swasta saja mencapai 118% dari PDB pada Juni lalu. Artinya apa? Jumlah utang mereka melampaui nilai barang dan jasa yang mampu mereka hasilkan. Disinilah lagi Bang Roma benar, mereka hidup dari hutang ke hutangnya lagi. Saat ini jumlah utang Prancis jauh di atas anggota zona Eropa lainnya, termasuk Portugal, Irlandia, Italia, Yunani, dan Spanyol, dan semuanya negara yang pernah mengalami masalah hutang pada krisis global seperti pada 2008. Semua suka berhutang di Prancis, mulai dari pemerintah hingga warganya. Dihitung dari era milenium hingga sekarang, utang publik juga telah melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 113%. Demikian utang orang rumahan, jumlah utangnya juga double dari 34% menjadi 67%. Sementara hutang perusahaan tumbuh dari 94% menjadi 167%. Di mana semua mata sekarang tertuju pada tindak tanduk Bank Sentral AS atau The Fed yang tengah berjibaku menghalau inflasi tinggi. Data Fed Watch, sebanyak 96,9% para pelaku pasar yakin Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin dan juga membawa tingkat suku bunga Fed ke kisaran 3,75 hingga 4%. Di Eropa juga demikian, pernyataan terakhir mereka juga telah menaikkan suku bunga pada September lalu menjadi 1,25% adalah akan adanya kenaikan lanjutan karena inflasi masih terlalu tinggi dan diperkirakan di atas target mereka dalam beberapa waktu. Tahun ini mereka juga memproyeksikan inflasi ada di angka 8,1% tertinggi dalam puluhan tahun terakhir. Kenaikan suku bunga juga akan membuat utang-utang orang Prancis semakin berat dalam berhutang lagi untuk menutup yang jatuh tempo. Karena suku bunga yang naik juga membuat biaya pinjaman juga naik. Semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi pula bank sentralnya yang akan menaikkan suku bunga acuan, di mana tekanan besar atas biaya utang ini tampak pada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun yang melonjak hampir 300 basis poin dari nyaris 0% pada awal tahun menjadi 2,954% pada tengah bulan ini. Kenaikan tercepat yang belum pernah ada sebelumnya. Pernyataan sejumlah ekonom dari lembaga internasional juga mengenai konstruksi ekonomi dunia yang mengarah kepada resesi diyakini tidak akan terjadi di Prancis yang memiliki menara Eiffel pada 2023 ini. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire juga memperkirakan ekonomi negaranya akan terhindar dari kontraksi pada tahun ini, bertentangan dengan pernyataan ekonom utama dunia di World Economic Forum, Davos, Swiss. Setelah tidak percaya akan adanya resesi di Prancis, saya rasa kami telah mengambil keputusan yang tepat untuk melawan inflasi. Seperti diketahui, tingkat inflasi Prancis secara tak terduga menunjukkan perlambatan pada Desember 2022. Inflasi juga menunjukkan perlambatan di seluruh kawasan Euro. Perlambatan utamanya disebabkan semakin terkendalinya harga energi setelah mencetak rekor saat perang Rusia-Ukraina meletus. Tanda-tanda bahwa inflasi mungkin telah mencapai puncaknya merupakan hal yang melegakan bagi para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa. Pasalnya, bank sentral yang berbasis di Frankfurt ini memiliki menggerek suku bunga untuk menahan laju inflasi. Obligasi pemerintah kawasan Euro juga menguat setelah angka inflasi Prancis diumumkan. Selain itu, Bruno juga mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menawarkan konsesi untuk mengurangi dampak subsidi bagi bisnis Amerika dalam Inflation Reduction Act.
Bahkan ketika Uni Eropa mengembangkan versinya sendiri atas undang-undang itu. Kami mengharapkan beberapa konsesi dari rekan-rekan Amerika, tetapi ada juga cara lain yaitu dengan memberlakukan semacam undang-undang pengurangan inflasi Eropa. Demikian tegasnya. Kenaikan suku bunga selalu membawa masalah baru bagi banyak pihak, mulai dari perseorangan, perusahaan hingga negara. Tren kenaikan suku bunga tidak bisa dihindari sekarang ini, mengingat inflasi membandel di mana-mana, dipicu oleh disrupsi pasokan barang oleh pandemi COVID-19 dan diperburuk dengan lonjakan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dari semua negara di dunia, khususnya di Eropa, Prancis juga sedang ada di ujung tanduk. Ancang-ancang kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Eropa yang sudah dimulai sejak Juli lalu membawa negeri ini pada tepi jurang krisis utang dalam yang boleh jadi belum pernah mereka alami sebelumnya. Negeri ini memang gemar berhutang, mungkin terinspirasi dari lagu Bang Roma, gali lubang, tutup lubang. Selama 2 dekade, mereka tak ragu terus menumpuk utang. Dari rasio utang publik dan swasta sebesar 189% terhadap PDB pada awal 2000 melonjak menjadi 328% pada 2021 menurut data Bank of International Settlement. Sementara data terbaru dari Keik, jumlah rasio utang swasta saja mencapai 118% dari PDB pada Juni lalu. Artinya apa? Jumlah utang mereka melampaui nilai barang dan jasa yang mampu mereka hasilkan. Disinilah lagi, Bang Roma benar, mereka hidup dari hutang ke hutangnya lagi. Saat ini jumlah utang Prancis jauh di atas anggota zona Eropa lainnya, termasuk Portugal, Irlandia, Italia, Yunani, dan Spanyol, dan semuanya negara yang pernah mengalami masalah hutang pada krisis global seperti pada 2008. Semua suka berhutang di Prancis, mulai dari pemerintah hingga warganya. Dihitung dari era milenium hingga sekarang, utang publik juga telah melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 113%. Demikian utang orang rumahan, jumlah utangnya juga double dari 34% menjadi 67%. Sementara hutang perusahaan tumbuh dari 94% menjadi 167%. Di mana semua mata sekarang tertuju pada tindak tanduk Bank Sentral AS atau The Fed yang tengah berjibaku menghalau inflasi tinggi. Data FedWatch, sebanyak 96,9% para pelaku pasar yakin Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin dan juga membawa tingkat suku bunga Fed ke kisaran 3,75 hingga 4%. Di Eropa juga demikian, pernyataan terakhir mereka juga telah menaikkan suku bunga pada September lalu menjadi 1,25% adalah akan adanya kenaikan lanjutan karena inflasi masih terlalu tinggi dan diperkirakan di atas target mereka dalam beberapa waktu.